Oke, baik. Terima kasih, Pak Niko. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman yang ada di Jogja. Salam kenal, saya adalah Daniel, perwakilan dari Universitas Kristen Petra. Saya merupakan salah satu dosen di program studi ilmu komunikasi Universitas Kristen Petra. Terima kasih teman-teman untuk waktunya pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai presentasi saya mungkin akan tampilkan sedikit tentang video profil dari UK Petra. Coba dulu ya, kalau begini apakah kedengaran? Oke, sip. Saya boleh ulang sedikit ya Pak ya? Oke. Sorry, oke. As a green campus, Petra Christian University is actively encouraging all students, faculty members to contribute in creating a better environment and Earth. Petra Christian University has 7 faculties with 28 undergraduate departments. Along with it, we have 5 master's programs and 1 doctoral program. Those 7 faculties include Faculty of Language and Literature, Faculty of Civil Engineering and Planning, Faculty of Industrial Technology, Faculty of Business and Economics, Faculty of Art and Design, Faculty of Communication Science, Faculty of Teaching and Educational Studies. Now, I'm working for the Mandalika Factory with my partners building this business, and I'm very grateful for Petra because Petra provides all the facility we need, and also Petra get us with a professional lecturer in their respective field. I've got the opportunity to experience the student exchange program at Southern Federal University in Russia. In here, I can get knowledge and perspective of new different cultures, and I'm amazed to know how they implement it in global community. Together with Petra Christian University, let's build a brighter future. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi itu sedikit perkenalan teman-teman tentang Universitas Kristen Petra, dan saya akan memperkenalkan lebih jauh lagi ya tentang Universitas Kristen Petra. Oke, jadi teman-teman di Universitas Kristen Petra kami memiliki beberapa
gedung kampus ya. Yang pertama kita di Surabaya, kita juga kenalnya dengan main campus. Jadi ini adalah kampus utama kita, tempat rektorat, terus kemudian beberapa biro-biro yang teman-teman kalau nanti menjadi mahasiswa itu biasanya pasti akan sering ke sini. Lalu kemudian selain main campus, kita juga ada kampus yang di sebelah barat. Jadi teman-teman nanti kalau bergabung dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya, itu teman-teman akan berkuliah di sini kebanyakan. Dan juga kita punya gedung yang lain di timur. Ini digunakan untuk teman-teman yang memilih dari Fakultas Teknologi Industri begitu ya, Teknologi Sipil dan seterusnya. Dan ini yang paling baru kita punya di gedung paling timur gitu ya. Ini adalah gedung yang terbaru kami, dan gedung ini ditempati oleh beberapa fakultas. Yang pertama Fakultas Bahasa dan Sastra, terus kemudian yang kedua Fakultas Seni dan Desain, serta yang ketiga adalah Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya, dan juga yang keempat adalah Fakultas Guru ya. Ilmu keguruan gitu. Kita juga bertempat gitu ya di gedung KI ini. Ya, ini paling timur. Nah, kami berdiri sejak 1961 gitu ya. Dan dari 1961 ini sekarang Petra punya value yang kita sebut dengan light, teman-teman. Dan light inilah yang nanti akan diberikan kepada teman-teman selama berkuliah di UK Petra untuk merasakan tidak hanya sekedar bagaimana merantau, kalau teman-teman dari Jogja ke Surabaya itu merantau, tetapi juga teman-teman punya value light gitu. Light ini apa? Yang pertama L-nya adalah love, teman-teman ya, the spirit of caring gitu. Jadi kami di UK Petra berkomitmen pada kepedulian, ya. Jadi kepedulian baik pada sesama maupun juga yang terpenting adalah kita kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua adalah E ya, light dari integrity ya, it's a character of in action. Lalu kemudian ada G, growth, pertumbuhan. Kemudian ada humility, dan juga terakhir adalah truth. Dan value ini yang kami harapkan untuk teman-teman nantinya di UK Petra itu bisa mendapatkan value-value ini selama Anda berkuliah, bahkan setelah Anda lulus. Gitu. Lalu kemudian memperkenalkan juga sedikit tentang UK Petra, teman-teman. Secara pemeringkatan gitu ya, dalam pemeringkatan yang Kemendikbud terakhir gitu, kami dinobatkan sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur. Jadi sepertinya kalau teman-teman memiliki passion, memiliki keinginan untuk belajar lebih jauh gitu ya, khususnya di bagian timur gitu ya, maka UK Petra ini adalah pilihan yang tepat sekali. Lalu kemudian yang kedua, kita juga dinobatkan sebagai perguruan tinggi swasta terbaik kedua secara nasional atau se-Indonesia, dan ini juga merupakan salah satu garansi gitu ya, bahwa teman-teman juga akan memperoleh pendidikan yang maksimal di UK Petra gitu. Lalu kami juga memperoleh akreditasi institusi itu sudah A, teman-teman, dan ini penting karena dalam, kalau saya nggak salah, sekitar 5 tahun terakhir ini kami banyak menerima begitu ya permintaan dari lulusan kami yang mau daftar jadi ASN gitu ya, aparatur sipil negara, itu diminta untuk surat akreditasi perguruan tingginya gitu. Dan ini merupakan peluang yang baik untuk teman-teman apabila berkuliah juga di UK Petra, karena kami akreditasi institusinya A. Dan kalau di UK Petra, teman-teman, program studi kami yang ada di UK Petra itu kurang lebih sekitar 70% kami sudah terakreditasi A oleh Ban PT. Gitu ya. Jadi ini juga jadi salah satu pertanyaan kadang-kadang untuk mahasiswa, calon mahasiswa, orang tua, gitu ya, itu pertanyaannya salah satunya adalah masalah akreditasi. Gitu. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, kami juga sudah tersertifikasi ISO 9001-2015, gitu ya. Ini khususnya untuk biro-biro kami yang ada di UK Petra, gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu
Garansi untuk teman-teman mendapatkan pelayanan juga yang terbaik di UK Petra. Lalu kemudian di UK Petra, teman-teman, itu yang menarik kami di start dari semester ini, gitu ya, kita punya hampir di seluruh program studi yang ada di UK Petra, itu kami menerapkan kurikulum OBE, kita sebutnya Outcome Based Education. Apa yang menarik dari Outcome Based ini? Yang menarik begini teman-teman, Anda juga dinilai itu secara detail. Ya. Jadi pertanyaannya itu udah nggak ada pertanyaan, Pak kenapa saya tidak lulus di mata kuliah A misalnya kayak gitu. Karena semua grading nilainya itu secara terbuka diberikan dan teman-teman juga bisa memberikan feedback kepada dosennya. Gitu. Nah yang menarik juga di kurikulum OBE, kita sebutnya OBE, kita punya kesempatan untuk teman-teman itu belajar lintas prodi atau program. Jadi misalnya contoh, Anda bergabung di Fakultas Ilmu Komunikasi deh, misalnya contoh. Nah, terus kemudian teman-teman pengen belajar nih, Pak saya pengen belajar akuntansi gitu ya. Maka teman-teman juga bisa punya kesempatan untuk mengambil mata kuliah yang ada di akuntansi, program akuntansi. Nah, itu kami mulai berlakukan di semester ini, jadi Anda bisa pilih ya, Anda bisa punya kebebasan untuk memilih Anda mau belajar selain di komunikasi, Anda mau belajar apa, gitu. Ya. Lalu kemudian kita juga punya program LEAP, kita sebutnya Leadership Enhancement Program, teman-teman. Kalau dulu mungkin teman-teman tahu di perguruan tinggi yang lain gitu, cuman ada magang. Tapi kalau di kita tidak, magang itu hanyalah salah satu pilihan yang Anda bisa pilih, gitu. Selain magang, Anda bisa pilih research, Anda bisa mau student exchange juga bisa, gitu ya, atau bahkan joint degree, dual degree juga bisa. Terus kemudian ada juga community engagement, jadi Anda bekerja dan mengabdikan diri pada komunitas, gitu ya. Jadi banyak lembaga-lembaga NGO gitu yang siap memberikan peluang untuk Anda untuk magang di tempat mereka. Lalu kemudian dari international activities kita, ada beberapa yang mungkin saya bisa sampaikan ke teman-teman. Yang pertama adalah terkait dengan King Sejong Institute. Ya, ini jadi kalau Anda teman-teman suka dengan K-pop gitu ya, ini adalah peluang untuk teman-teman bisa mempelajari K-pop lebih jauh lagi, gitu ya, lebih dalam lagi lewat King Sejong Institute. Dan KSI, ya kita sebutnya KSI juga, itu cuma ada 3 di Indonesia, gitu. Dan di timur Indonesia itu ada di tempat kita di UK Petra di Surabaya. Gitu. Jadi teman-teman kalau tertarik dengan belajar bahasa Korea lebih jauh kebudayaan Korea gitu ya, teman-teman bisa belajar di KSI. Pengajarannya juga native dari Korea Selatan. Gitu. Kemudian kita juga punya COP. COP ini teman-teman kayak KKN gitu ya, KKN. Tapi apa istimewanya kalau di COP Community Outreach Program ini Anda stay bersama juga teman-teman dari negara-negara yang lain gitu. Dari Belanda, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Korea, dari terakhir kayaknya ada juga yang dari Singapura gitu ya. Jadi teman-teman ada beberapa pekerjaan yang Anda bisa lakukan untuk membangun desa tersebut bersama-sama. Ini lewat COP. Lalu kemudian kita juga punya Petra Summer Program ya. Jadi Petra Summer Program ini sama teman-teman yang dari luar negeri gitu datang ke Petra untuk ikut summer course gitu. Nah, kita juga punya Asian Summer Program. Asian Summer Program ini inisiasi dari 5 universitas di 5 negara. Salah satunya UK Petra, terus kemudian ada di Malaysia, ada di Thailand, ada di Korea Selatan, sama kalau saya nggak salah satunya Filipina deh. Saya lupa satunya. Tapi di Asia Summer Program teman-teman bisa ngikut juga program ini. Lalu kita juga punya Indonesian Spectrum, ini untuk teman-teman yang belajar satu semester atau 1 tahun di UK Petra dari luar itu bisa tergabung dalam Indonesian Spectrum. Dan kita juga punya beberapa fasilitas yang teman-teman bisa manfaatkan nanti sebagai mahasiswa UK Petra. Yang pertama terkait dengan perpustakaan. Perpustakaan kami ini adalah perpustakaan yang terbesar dan terlengkap di Jawa Timur, ya. Menjadi rujukan juga bahkan untuk beberapa university yang ada di Surabaya juga, gitu. Dan kita punya lebih dari koleksi bukunya 160.000 dan 200.000 lebih koleksi digital.
Jadi apalagi kalau sekarang pembelajarannya daring ya, jadi teman-teman kalau mau akses lebih mudah. Lalu kemudian yang kedua, pusat komputer di UK Petra 80 hotspot kita sediakan, atau kurang lebih mengcover 95% area kampus dengan bandwidth upstream and downstream yang cukup tinggi, begitu ya, dan beberapa fasilitas komputer yang teman-teman juga bisa nikmati. Lalu kemudian poliklinik kesehatan, begitu ya, ini juga tersedia untuk teman-teman apabila merasa enak badan atau giginya sakit mungkin, itu kita juga punya poliklinik gigi yang teman-teman bisa manfaatkan. Kemudian kita juga punya pusat karir, kita juga punya pusat konseling, kita punya pusat kerohanian, dan juga kita punya program pendidikan bahasa. Ya, kalau tadi Korea, kalau Anda tertarik dengan bahasa Korea itu di King Sejong Institute, tapi kalau program pendidikan bahasa ini selain Korea gitu ya, jadi Jepang, Mandarin, terus kemudian bahasa Inggris gitu ya, nah, itu semuanya ada di program pendidikan bahasa. Lalu kemudian ada juga CEC, kita sebutnya Continuing Education Center, ini untuk yang pendidikannya untuk lebih advance lagi. Kemudian ada beberapa student activity ya, unit kegiatan mahasiswa atau seperti ekstrakurikuler gitu ya, seperti pecinta alam, terus kemudian ada resimen mahasiswa, terus kemudian ada berbagai macam pengembangan diri, olahraga, seni, budaya, itu juga banyak teman-teman. Dan kita juga punya pers mahasiswa. Ya, pers mahasiswa kita namanya Genta gitu teman-teman. Dan Genta ini salah satu majalah kampus tertua di Indonesia. Gitu. Right, so fakultas apa saja yang kita punyai teman-teman? By the way, kita punya 7 fakultas tadi, seperti yang mungkin teman-teman sudah lihat di video yang pertama saya putarkan. Kita punya 7 fakultas. Oke, yang pertama di Fakultas Bahasa dan Sastra, ya, itu ada English for Business Program dan juga ada English for Creative Industry, gitu. Lalu kemudian kita juga punya di Fakultas Bahasa dan Sastra ada bahasa Mandarin. Ini juga yang cukup menarik karena belakangan ini cukup trending gitu ya, banyak yang diminati gitu di bahasa Mandarin ini. Dan ini untuk S2-nya, jadi teman-teman kalau mau lanjut nanti S2 bisa ke Magister Ilmu Susastra. Lalu kemudian kita di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ini fakultas kedua, kita punya jurusan atau program studi teknik sipil. Ya, teknik sipil kita ini sudah cukup senior di UK Petra gitu ya, sehingga kami banyak juga dosen-dosen di teknik sipil ini yang bekerja sama dengan Pemkot gitu ya, Pemkot Surabaya. Lalu kemudian juga ada arsitektur, ya, program studi arsitek. Lalu kemudian ini S2-nya untuk teknik sipil, magister teknik sipil, dan juga kita punya S2-nya untuk arsitektur. Ya, dan kita juga punya S3 untuk teknik sipil, teman-teman. Komplit kalau di teknik sipil, teman-teman bisa punya S1 sampai S3. Jadi kalau mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, itu sangat memungkinkan sekali. Lalu kemudian yang ketiga di Fakultas Bisnis dan Ekonomi, itu ada beberapa jurusan atau program studi gitu ya, atau bahkan program yang teman-teman bisa pilih gitu. Yang pertama adalah Business Management, oke. Terus kemudian yang kedua adalah Hotel Management, ya. Ini biasanya kalau hotel nih tadi kalau Anda lihat di profil kita itu ada masak-masak gitu ya, culinary gitu ya, salah satunya juga ada di Hotel Management. Dan kemudian kita punya Creative Tourism, ya. Terus kemudian kita punya juga Marketing Management, ya. Terus kemudian kita yang baru kita juga punya Finance and Investment, ini juga yang belakangan ini sangat booming sekali, gitu ya. Terus kemudian kita juga punya International Business Management. Nah kalau International Business Management yang depannya international ini bahasa pengantarnya bahasa Inggris, teman-teman. Terus kemudian yang berikutnya kita punya Business Accounting. Oke, kita punya Tax Accounting, ya, jadi beda ya. Kalau yang satu bisnis, yang satu tax, perpajakan, begitu. Kemudian kita punya IBA, IBAC, kita sebutnya ya, International Business Accounting. Lalu kita juga punya S2-nya adalah Magister Management, ya. Ini yang kita tawarkan di Fakultas Bisnis dan Ekonomi.
Kemudian yang keempat, kita di Fakultas Teknologi Industri, ada pilihannya apa aja teman-teman jurusannya. Ada teknik elektro, gitu ya. Kemudian yang baru juga di UK Petra, itu adalah Internet of Things. Lalu kemudian ada teknik mesin, ada otomotif, kemudian ada teknik industri, terus kemudian ada informatika, dan ini juga yang baru di UK Petra, kita juga punya jurusan Data Science and Analytics. Dan kita juga punya sistem informasi bisnis, serta International Business Engineering. Nah, kalau yang ini untuk S2-nya, jadi S2-nya untuk teknik industri. Ya. Kemudian di fakultas yang kelima, di Fakultas Seni dan Desain, kita punya apa saja? Jadi kita punya interior design and styling, gitu ya, desain interior. Terus kemudian ada interior product design, ya. Kemudian kita punya DKV atau desain komunikasi visual. Terus kita juga punya international program in digital media. Ini skemanya kalau saya nggak salah 3+1 teman-teman. Jadi Anda 3 tahun di Korea Selatan, 1 tahun di UK Petra untuk international program in digital media. Lalu kemudian kita punya design fashion and textile, ya. Lalu kemudian kita juga punya di fakultas yang keenam, ya, itu adalah Fakultas Ilmu Komunikasi, tempat saya juga mengajar. Itu di Fakultas Ilmu Komunikasi ada 2 program baru, teman-teman. Kami punya Strategic Communications, ya, ini nanti prospek kerjanya ke bidang PR atau Public Relations. Lalu kemudian yang kedua kita punya Broadcast and Journalism, gitu. Dan di Broadcast Journalism ini jelas teman-teman juga akan belajar banyak tentang dunia broadcasting, karena sekarang kalau kita bicara broadcasting nggak cuma hanya bicara TV ya, bahkan YouTube itu sekarang juga bisa dianggap sebagai media broadcasting. Gitu. Right, and then yang terakhir kita punya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada pendidikan guru sekolah dasar, PGSD, lalu kemudian ada juga PG PAUD, gitu ya, pendidikan guru anak usia dini. Gitu. Nah, ini tadi international program yang ada di UK Petra, teman-teman. Lalu kemudian kita juga punya beberapa joint degree, ya. Kalau joint degree itu gelarnya 1, tapi diakui di 2 tempat. Gitu. Ya, kita punya dari Fontys, ya, dari Nederland, Belanda. Kita juga punya section juga di Belanda. Lalu kemudian ada Wenzhou di Taiwan, Wenzhou Ursuline University of Language. And then kita juga punya di Taiwan, National Taiwan University of Science and Technology. Lalu juga kemudian ada di China, ada di Yangzhou University. Lalu kemudian ada Institute Management, International Management Institute di Swiss. Ini teman-teman khususnya untuk yang di program perhotelan dan juga pariwisata, gitu. Lalu kemudian ada beberapa juga yang bisa Anda tempuh di University of Wollongong, Australia. Oke, nah, kalau double degree itu gelarnya 2, teman-teman. Kalau join itu cuma 1, tapi kalau double degree gelarnya 2. So, kita juga punya double degree dengan Dongseo University di Korea Selatan. Dongseo ini, teman-teman, pernah muncul di filmnya Black Panther. Jadi kalau teman-teman nonton film Black Panther, Wakanda Forever, gitu ya, Anda akan ketemu dengan beberapa scene, khususnya ketika si Black Panther ini ada aksi kejar-kejaran di Korea. Nah, ini salah satunya sempat melewati Dongseo University. Ya. Anda boleh perhatiin filmnya gitu. Lalu kemudian ada beberapa graduates kami ya, alumni kami yang mereka juga sudah berkiprah di nasional ya, di regional, nasional, bahkan sampai ke internasional. Ya, dari teknik elektro, ini kemudian ada dari teknik industri gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang di bidang akademik, ada yang sempat yang menjadi senior lecturer, ada associate professor gitu ya, dan ada beberapa achievement lain. Lalu kemudian sebagai business owner gitu ya, ada beberapa orang yang ini sebagai profil alumni kami, itu ada yang dari teknik mesin, manajemen perhotelan, dan juga ilmu komunikasi. Ini contohnya kalau nggak salah, Kampung Roti itu juga ada di Jogja juga teman-teman ya. Saya kalau ke Solo juga
sempat ketemu Kampung Roti gitu. Nah ini ownernya dari alumni kami gitu. Lalu kemudian di bidang yang lain di interior gitu, ini juga adalah alumni kami juga ya, yang sudah sampai ke ranah internasional. Jadi teman-teman kalau Anda tertarik dengan UK Petra gitu ya, maka penerimaan mahasiswa baru kami itu ada 3 jalur. Ya, ada yang pertama jalur prestasi. Ini Anda akan dapat memungkinkan ya, ada peluang untuk Anda dapat 100% free untuk uang sumbangan masuk. Tuh. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ini, teman-teman. Ya, ada nilai rata-rata yang kita wajibkan untuk teman-teman bisa mengikuti di jalur yang ini, ya, jalur prestasi. Ya, bisa sampai 100%. Lalu kemudian kita juga punya jalur kerjasama. Nah, kalau jalur kerjasama ini mungkin uang sumbangan masuknya itu tidak sampai 100%, tapi Anda tetap dapat pemotongan, gitu ya, tetap ada diskon. Dan kemudian teman-teman bisa manfaatkan juga ada beberapa beasiswa yang Anda bisa gunakan kalau Anda mau mendaftar di UK Petra, gitu ya. Yang pertama adalah beasiswa Olimpiade Sains Nasional. Kemudian yang kedua adalah beasiswa Mitra Prestasi Sains Sosial dan Humaniora. Terus ada beberapa beasiswa lain juga yang teman-teman bisa gunakan. Misalnya Anda tergabung dalam sebuah klub gitu ya, dan Anda misalnya juga bahkan mewakili provinsi DIY misalnya gitu ya. Anda bisa gunakan untuk beasiswa Mitra Prestasi Olahraga misalnya gitu. Terus kemudian kita juga punya beasiswa pemimpin masa depan untuk pengurus OSIS, serta ada beberapa beasiswa pemenang lomba di UK Petra yang Anda bisa manfaatkan. Dan kita punya beberapa beasiswa lain kalau Anda mau jadi beasiswa jadi mahasiswa di UK Petra. Ada beasiswa peduli mahasiswa baru, ada juga beasiswa putra putri pendeta, dan kita punya beasiswa khusus untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, nah ini yang baru teman-teman dari UK Petra. Kalau misalnya teman-teman alumni, orang tua Anda itu adalah alumni dari UK Petra, Anda dapat potongan 25% untuk uang sumbangan masuk dan 20% untuk USPP. Nah, kalau Anda punya kakak kandung yang lagi di UK Petra nih, teman-teman, itu juga bisa dapat potongan 25% USN serta 30% USPP. Ya, jadi ini kita sebutnya dengan beasiswa Petra Nation. Nah, setelah jadi mahasiswa, Anda itu punya juga kesempatan untuk dapat beasiswa yang lain, teman-teman. Ya, diantaranya ada beasiswa prestasi akademik, ada beasiswa fungsionaris lembaga kemahasiswaan. Ini kalau Anda ikut BEM, Anda ikut kegiatan HIMA gitu ya, himpunan mahasiswa gitu. Terus kemudian Anda ikut organisasi gitu ya. Anda bisa manfaatkan ini. Terus kemudian ada juga beasiswa Petra Peduli Mahasiswa Aktif, dan kita juga punya banyak beasiswa yang ditawarkan dari eksternal, teman-teman. Dari bank, terus kemudian dari beberapa perusahaan lain yang menawarkan, kita juga punya. Ya. Dan kalau teman-teman tertarik untuk student exchange, pertukaran pelajar, terus ikut summer course di luar negeri, Petra juga punya scholarship-nya. Gitu. Jadi Anda bisa juga manfaatkan ini sebagai bantuan untuk teman-teman meringankan paling tidak beban finansial. Right, so untuk pendaftarannya teman-teman silahkan klik aja ke admission.petra.ac.id. Di sana nanti akan banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan, dan juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, Anda bisa menghubungi beberapa nomor kami, hotline kami. Ada yang mau pakai Line juga boleh, mau pakai WhatsApp juga ada, Facebook ada juga, Twitter, serta di Instagram kita juga ada. Ya, jadi jangan lupa teman-teman follow juga Instagram kami UK_Petra @UK_Petra untuk tahu beberapa kegiatan UK Petra, dan teman-teman bisa ngikut. Gitu. Jadi ada banyak kegiatan yang kami juga buka untuk teman-teman yang ada di bangku SMA. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada teman-teman yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk gunakan kolom chat Anda ya. Terima kasih. Partisipan yang terlibat dalam Zoom pada pagi hari ini, berbagai informasi
dari Universitas Kristen Petra pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada pertanyaan, saya mohon segera menyampaikan melalui kolom chat. Karena ada begitu banyak peserta yang bergabung, kalau di unmute semuanya nanti malah komunikasinya kurang efektif. Jadi tolong bertanya lewat kolom chat saja. Silahkan. Oke, teman-teman juga mohon bantuannya untuk mengisi daftar hadir ya. Daftar hadir kami sudah sediakan linknya ada di kolom chat. Teman-teman silahkan mengisi daftar hadirnya. Ya, sekali lagi disampaikan untuk daftar hadir tolong diisi. Ada link ini dia petra.id/daftar hadir. Silahkan diklik di situ karena ini akan sangat membantu teman-teman dari Petra nanti bisa menyampaikan informasi secara langsung kepada seluruh peserta didik di BOSA lewat link yang disampaikan ini. Oke, ada pertanyaan. Untuk jurusan bahasa Mandarin menggunakan kanji Chinese tradisional atau kanji simple? Lalu minimal masuk HSK berapa? Oke, lalu ada pertanyaan juga, studi yang ditawarkan apa saja, Pak? Oke. Oh, lalu ada yang perlu di-unmute nih dari Petra satu lagi. Oke, silakan. Oke, terima kasih pertanyaan. Yang pertama mungkin saya jawab dari Gracella ya. Gracella kalau ditanyain kira-kira di bahasa Mandarin itu pakai Chinese traditional atau Chinese simple, sebenarnya yang kita akan banyak gunakan itu tentunya adalah yang Chinese yang simple ya, atau yang sedang, maksudnya Chinese modern gitu. Nah, tapi kita juga punya beberapa kegiatan yang ada kaitannya dengan Chinese traditional gitu. Jadi misalnya contoh ada kelas misalnya kaligrafi misal gitu ya. Nah, kaligrafi ini kan kalau Anda pakai Chinese yang simple atau modern itu kan kurang dapat feel-nya gitu ya. Jadi kebanyakan memang kita akan mengerjakannya di dalam Chinese simple, bahasa Mandarin modern. Dan kalau ditanyakan HSK-nya berapa, kalau saya tidak salah HSK ini modelnya seperti TOEFL, tapi TOEFL-nya untuk bahasa Mandarin gitu ya. Ya, jadi kalau di sini tidak ada persyaratan khusus untuk HSK, tapi mungkin teman-teman bahkan punya peluang untuk mengikuti HSK yang secara reguler kita juga sediakan di UPPK. Lalu ada tambahan mungkin mana? Ya, mungkin saya bantu tambahkan untuk yang bahasa Mandarin kita. Silakan, jadi di UK Petra ini kita uniknya adalah gini. Jadi misalnya teman-teman itu kan dari berbagai macam tingkat penguasaan bahasa Mandarin gitu. Misalnya ada yang masih belum tahu Hung Sepaise itu apa gitu ya. Itu juga bisa masuk. Kita akan kita bisa kembangkan dari yang setingkat itu, yang dari nol gitu ya. Tapi juga uniknya gini, di Petra ini ada loh orang Tiongkok ya. Jadi ada satu mahasiswa namanya tuh Jiangsu. Dia benar-benar orang Tiongkok gitu. Dia ikut orang tuanya ke Indonesia karena orang tuanya adalah atashe kebudayaan gitu. Lalu dia memilih untuk kuliah di Petra. Nah, bagi Jiangsu pun dia kalau misalnya disuruh ngapalin Hung Sepaise itu artinya merah putih gitu ya. Gitu. Disuruh ngapalin warna, disuruh ngapalin 1 2 3 100 1000 bahasa Mandarin apa, dia sudah lewat itu sejak 15 tahun yang lalu barangkali. Nah, itu dia juga bisa belajar yang mengembangkan dirinya. Contohnya misalnya penguasaan bahasa Mandarinnya itu dia mau lebih untuk setting bisnis, bisa. Misalnya dia mau pakai bahasa Mandarin itu untuk setting budaya, misalnya dia mau jadi MC pernikahan dalam budaya Tionghoa, bisa gitu. Misalnya dia ada keahlian bermain alat musik puceng gitu, kecapi Cina gitu, bisa dikembangkan juga di sana. Itu. Baik, cukup. Oke, terima kasih Pak Noel tambahannya. Nah, ini yang menarik. Jadi tadi Pak Noel menyebutkan ada
satu mahasiswa namanya tuh Li Jiangsu. Dia asli dari China. Yang menarik dia juga sekarang lagi ngambil mata kuliah di ilmu komunikasi loh guys. Nah ini yang menarik dari UK Petra. Jadi Anda bisa kuliah gitu ya, belajar itu lintas prodi program. Gitu. Nah contohnya si Li Jiangsu tadi yang disampaikan oleh Pak Emmanuel tadi, dia juga tercatat sebagai mahasiswa bahasa Mandarin, tetapi dia juga mengambil mata kuliah yang ada di ilmu komunikasi. Nah, ini sangat terbuka sekali teman-teman di UK Petra. Oke, terus kemudian kalau ditanyain studi yang ditawarkan apa aja Pak, gitu ya, dari Villon gitu, Francois. Ini harus bacanya Perancis nih ya, dari Villon. Kalau saya mungkin bisa tanya ke Villon gitu ya, Villon kepengennya apa gitu. Karena di Petra kita rata-rata hampir punya semuanya gitu ya. Kecuali misalnya contoh seperti kedokteran, kita baru inisiasi akan membuka mungkin di tahun depan atau 2 tahun lagi teman-teman. Terus kemudian kayak psikologi dan kawan-kawan mungkin memang kita tidak punya. Gitu. Tapi saya kalau mau bertanya pada Villon, kira-kira yang minatnya Villon di area apa gitu. Nah nanti saya mungkin bisa bantu untuk jawab sesuai dengan minat dan keinginannya Villon. Gitu. Oke, silakan teman-teman kalau ada lagi yang ingin ditanyakan. Dan teman-teman, saya menggarisbawahi juga di UK Petra ini misalnya contoh nih ya, saya ambil contoh misalnya, oke, Sylvester misalnya ya, ada Sylvester dari bahasa gitu, Pak saya pengen ambil teknik gitu Pak, itu boleh nggak gitu? Boleh gitu, dan ini tidak ada di UK Petra ini tidak ada batasan gitu, apakah Anda harus dari IPA baru boleh masuk teknik, atau misalnya teman-teman yang dari bahasa pengen masuk teknik, boleh nggak? Boleh banget gitu ya. Bram misalnya juga dari IPS pengen masuk ke teknik misalnya, silakan gitu, nggak masalah gitu ya. Atau bahkan mungkin teman-teman yang dari IPA ya, dari IPA mungkin teman-teman kepengen masuk ke sosial ya, ranah-ranah sosial gitu ya. Jadi misalnya Ronald Prima pengen masuk ilmu komunikasi gitu ya. Mau boleh apa enggak nih Pak? Saya kan dari IPA gitu ya. Oh tidak menutup kemungkinan teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin masuk ke ilmu komunikasi meskipun latar belakangnya IPA gitu ya, tidak masalah gitu. Jadi boleh aja, dan bisa lintas penjurusan kok teman-teman ya, penjurusan peminatan juga boleh gitu. Oke, terima kasih Ronald dan beberapa teman-teman yang lain yang saya sebutkan randomly ya. The Sylvester juga, thank you. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, go ahead. Ya, teman-teman semuanya, tentunya kita berharap bisa mendapatkan banyak informasi lewat pertemuan di pagi hari ini. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan, karena waktunya tidak terasa, ternyata tinggal beberapa menit lagi nih. Oke, ini kontak person sudah disampaikan Pak ya, kontak person juga ya. Iya, jadi teman-teman ini untuk pendaftarannya, teman-teman bisa langsung aja klik ke admission.petra.ac.id. Atau misalnya kalau ada yang mau ditanyakan, Anda boleh print screen ataupun juga foto atau screenshot gitu ya. Beberapa akun kami gitu, WA, WhatsApp, Line, bahkan Anda kalau mau DM IG juga boleh gitu ya, silahkan. Atau kalau misalnya Anda punya Twitter gitu, silahkan. Punya Facebook juga boleh untuk teman-teman kunjungi kami ataupun juga tanya kepada kami gitu. Ya, jadi untuk PMB-nya teman-teman jangan sungkan untuk nanya ke kami gitu ya. Nah, kalau ditanyain Lavinia, syarat masuknya apa Pak gitu ya? Syarat masuk itu sebetulnya ada tergantung dari beberapa jurusan yang Anda pilih. Misalnya contoh gini, jurusan kalau Anda misalnya Lavinia kepengennya Pak saya mau ke DKV gitu ya. Nah, kalau DKV itu punya syarat khusus gitu. Jadi nanti Anda harus ngikut ujian untuk gambar gitu ya.
Nah itu wajib untuk ngikut, gitu ya. Jadi kalau ditanyain syarat masuknya apa, tentunya ini tidak lepas dari sebenarnya teman-teman punya minat di area apa. Nah nanti kami akan coba bantu untuk mengarahkan gitu ya. Kira-kira syarat masuknya apa saja. Gitu, Lavinia. Lavinia boleh kontak WA, line ataupun beberapa hotline kami untuk tahu informasi lebih detailnya ya. Ya. Terima kasih banyak teman-teman dan seluruh peserta yang sudah berpartisipasi aktif dalam dialog interaktif ini. Kami senang sekali Pak Daniel dan juga, maaf tadi saya lupa Pak yang satunya. Emmanuel, Pak. Pak Noel ya, Pak Noel. Oke. Terima kasih banyak Pak Daniel dan juga Pak Noel sudah bergabung dalam Virtual Edu Fair SMA Bapuri 1 Yogyakarta. Kami harap semua file dan presentasi yang disampaikan pada pagi hari ini juga sudah dikirim ke email kami ya Pak ya, supaya nanti kami bisa meneruskan langsung ke semua peserta didik, bukan hanya sekitar 280 orang yang bergabung pada pagi hari ini, tapi ke semua siswanya BOSA ada sekitar 700 Pak. Dan bahkan nanti lewat wali kelas kami juga akan share filenya lewat Google Drive ke semua orang tua, juga ada grup orang tua. Jadi informasi yang Bapak sampaikan di pagi hari ini akan kami teruskan, akan kami sampaikan ke seluruh warga sekolah, dan juga perbincangan kita ini akan diupload di YouTube-nya SMA Bapuri 1 Yogyakarta. Kurang lebih begitu Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Ini masih banyak pertanyaan mungkin dari teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk menghubungi nomor terlampir atau juga follow akun-akun media sosial dari Universitas Kristen Petra dan nanti bisa bertanya dan berkomunikasi lebih lanjut lagi. Mohon maaf sekali, kami senang tetapi waktunya sepertinya sudah berakhir karena peserta didik juga harus mempersiapkan diri untuk mengikuti sesi selanjutnya. Apakah ada penutup mungkin dari Pak Daniel dan juga Pak Noel? Silakan Pak. Ya, jadi teman-teman jangan lupa follow Instagram kami untuk lebih tahu tentang UK Petra, dan jangan ragu untuk kontak kami kapanpun 24 jam per 7 hari. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ke kami dan jangan sungkan untuk tahu lebih detail tentang UK Petra. Terima kasih, saya tunggu di UK Petra. Semoga kita bisa bertemu sebagai keluarga besar UK Petra di Surabaya. Thank you, have a good day, God bless you all. Ya, terima kasih banyak, selamat siang, Tuhan memberkati. Dengan demikian sesi kedua sudah berakhir, sampai jumpa dalam sesi berikutnya. Terima kasih.